Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olvan Sangisi Pujiono. Di sini saya akan membawakan sedikit materi tentang kristalografi. Jadi, kristalografi merupakan cabang dari mineralogi yang terfokus pada sistem kristal. Sedangkan kristal itu sendiri merupakan suatu padatan yang secara esensial memiliki suatu pola difraksi tertentu. Jadi, dapat dikatakan jika kristal adalah padatan yang disusun oleh atom berulang 3 dimensi serta dapat difraksikan oleh sinar X. Secara sederhana, kristal merupakan zat padat yang terdiri atas susunan atom dan molekul yang teratur. Hal ini dapat dilihat dari permukaan kristal yang berupa bidang datar dan rata, mengikuti suatu pola tertentu. Lalu untuk membuat atau menentukan bidang muka kristal tidaklah sembarangan. Harus dilakukan pemotongan pada sumbu-sumbu kristal agar posisi letak dan arahnya sesuai dengan standar yang berlaku. Lalu kita di sini akan membahas tentang bentuk kristal itu sendiri. Terdapat beberapa tahap untuk menjadi sebuah batuan kristal, dan setiap tahap yang terjadi pada batuan kristal akan berpengaruh pada sifat-sifat dari kristal itu sendiri. Tahapan itu sangat bergantung dari bahan dasar dan kondisi lingkungan kristal itu berasal. Fase-fase atau tahapan pembentukan kristal secara umum, yaitu salah satunya yang pertama adalah fase cair ke padat. Pada fase ini, cairan yang merupakan bahan dasar pembentukan kristal mengalami proses pembekuan atau pemadatan sehingga membentuk batuan kristal. Lalu yang kedua, yaitu fase gas ke padat atau sering disebut dengan sublimasi. Pembentukan kristal bisa dapat berasal dari perubahan gas, dalam hal ini uap menjadi padatan, tanpa harus melalui tahap cair terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, fase padat ke padat. Proses pembentukan kristal ini biasanya terjadi pada agregat kristal di bawah pengaruh dari tekanan dan temperatur. Lalu di sini kita akan membahas tentang sistem dari kristal itu sendiri. Berbicara tentang sistem kristal, ada beberapa pengelompokan dari sistem kristal ini, yaitu yang pertama kita belajar tentang sistem kristal isometrik. Nah, sistem ini dikenal dengan sebutan sistem kristal kubus atau kubik, dengan jumlah sumbu pada kristal sebanyak 3 dan saling tegak lurus antara satu dengan sumbu yang lainnya. Perbandingan ketiga sumbu memiliki panjang yang sama. Karena memiliki panjang sumbu yang sama, sudut kristalografi yang dibuat sebesar 90 derajat. Hal ini disebabkan setiap sumbu berada pada posisi tegak lurus. Lalu sistem isometrik dibagi menjadi 5 kelas, yaitu tetoidal, gyroidal, diploidal, hextetrahedral, dan hexotetrahedral. Jadi beberapa mineral isometrik yaitu seperti contohnya galena, emas, fluorit, pirit, dan halit. Sistem kristal isometrik merupakan sistem yang paling simetri dalam ruang 3 dimensi. Lalu yang kedua, ada sistem kristal tetragonal. Sistem kristal ini memiliki 3 sumbu, yang masing-masing sumbu saling tegak lurus. Hanya satu sumbu memiliki ukuran lebih panjang atau lebih pendek dibandingkan dengan 2 sumbu yang lainnya. Pada sistem tetragonal dibagi menjadi 7 kelas, yaitu piramid, bipiramid, bisfenoid, dan trapezohedral. Tetragonal piramid, skalenohedral, di tetragonal bipiramid. Lalu contoh mineral yang memiliki sistem kristal tetragonal yaitu rutil, autunit, leucit, scapolit, dan pirolusit. Lalu yang ketiga, kita belajar tentang sistem heksagonal. Sistem kristal heksagonal ini terdapat 4 sumbu kristal di mana salah satu sumbu tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lainnya. Jadi, ketiga sumbu tersebut membentuk sudut 120 derajat.
terhadap sumbu satu dengan yang lainnya. Nah, tidak hanya itu, ketiga sumbu memiliki panjang yang sama, sedangkan sumbu yang tersisa memiliki ukuran lebih panjang. Contoh dari mineral yang memiliki sistem kristal heksagonal yaitu salah satu contohnya adalah kuarsa, hematit, korundum, apatit, dan juga mineral kalsit. Lalu kita yang keempat tentang sistem kristal trigonal, yaitu sistem ini mempunyai nama lain yaitu rombohedral. Beberapa ahli berpendapat jika sistem ini masuk ke dalam sistem kristal heksagonal sebab cara penggambarannya cukup sama, hanya saja terdapat perbedaan yaitu sistem trigonal. Sebelah terbentuk bidang datar berupa segi 6. Kemudian dibentuk segitiga dengan cara menghubungkan dua titik sudut di mana titik tersebut melewati satu titik sudutnya. Nah, jadi sistem ini menjadi 5 kelas, yaitu trigonal piramid, trigonal trapezohedral, ditrigonal piramid, ditrigonal scaleonohedral, dan rombohedral. Lalu contoh dari mineral yang memiliki sistem kristal ini yaitu cinnabar dan juga turmalin. Lalu yang kelima yaitu sistem kristal ortorombik. Nah, sistem kristal ini juga dikenal dengan sebutan sistem rombis, yaitu memiliki 3 sumbu simetrik kristal saling tegak lurus. Masing-masing sumbu mempunyai panjang yang berbeda. Pada sistem ortorombik dibagi menjadi 3 kelas, yaitu piramid, bipiramid, dan bisphenoid. Contoh dari mineral yang memiliki sistem kristal ortorombik yaitu salah satunya stibnite, ataupun ada juga mineral aragonit. Lalu yang keenam yaitu sistem kristal monoklin. Nah, sistem kristal monoklin sendiri memiliki arti yaitu hanya terdapat satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang ada. Selain ketiga sumbu tersebut tidak mempunyai panjang yang sama. Salah satu sumbu berukuran pendek dan salah satu yang lain memiliki ukuran yang panjang. Sistem monoklin ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu sphenoid, doma, dan prisma. Contoh dari mineral yang memiliki sistem kristal monoklin ini yaitu azurit, gypsum, epidot, kolemanit, dan malasit. Jadi di sini saya punya alat peraganya untuk bentuk kristal monoklin. Jadi seperti yang dikatakan tadi memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu C. Lalu ini depannya ini adalah sumbu B. Lalu di sini ada sumbu C-nya. Bisa lihat di sini. Sumbu C-nya jadi yang ini. Ya. Ini sumbu C-nya. Jadi untuk ketiga sumbunya ini memiliki panjang yang berbeda-beda. Dari sumbu C sendiri memiliki panjang sumbu yang terpanjang. Lalu dari sini ada sumbu A-nya dan juga yang tadi sumbu B. Oke, lalu yang berikutnya, yang terakhir adalah sistem kristal yang triklin. Nah, sistem ini terdapat 3 sumbu simetri, di mana antara satu sumbu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus, dan juga ketiga sumbu tidak memiliki panjang yang sama. Jadi, contoh dari mineral yang memiliki sistem kristal triklin ini yaitu albit, labradorit, kaolinit, dan anorthoklas. Ya, jadi sekian materi tentang kristalgrafi yang bisa saya bawakan. Jika ada salah kata maupun kekurangan mohon dimaafkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.